Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan sedikit materi tentang integral. Di sini saya dengan Emil dan Alamsyah dan teman-teman saya akan menjelaskan materi integral. Definisi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan. Dari operasi turunan, integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse, kebalikan dari keturunan. Sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Lanjut ke contoh penerapan integral. Integral dimanfaatkan dalam berbagai bidang, pada bidang matematika dan teknik. Integral digunakan untuk menghitung volume, benda putar, dan luasan pada kurva. Pada bidang fisika, pemanfaatan integral digunakan untuk menghitung dan menganalisis rangkaian arus listrik, medan magnet, dan lainnya. Dalam bidang ekonomi, integral digunakan untuk menentukan persamaan dan fungsi yang berkaitan dengan ekonomi, konsumsi, marginal, dan sebagainya. Selanjutnya rumus integral. Integral dapat dirumuskan integral dari k x pangkat n dx sama dengan k per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c, yang dimana k adalah koefisien, x adalah variabel, n adalah pangkat atau derajat dari variabel, dan c adalah konstanta. Selanjutnya ada contoh soal dari rumus tersebut, yaitu kita akan mencari integral dari x pangkat 5 dx. Langsung kita masukkan, kan di sini koefisiennya itu 1, cuman gak ditulisin, kan di sini ada 1. Jadi koefisiennya 1 ditambah n-nya itu 5 di sini ditambah 1, lalu x 5 pangkat 5 ditambah 1 ditambah c. Lalu 5 ditambah 1 itu 6, jadi hasilnya 1 per 6 x pangkat 6 ditambah c. Misalkan terdapat suatu fungsi fx, jika kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx, maka dapat ditentukan dengan integral a sampai b fx dx. Dengan a dan b merupakan garis vertikal atau batas luasan daerah yang dihitung dari sumbu x. Misalkan integral fx disimbolkan dengan fx dengan f besar, atau jika dituliskan integral fx dx sama dengan fx, maka integral a sampai b fx dx sama dengan fb dikurangi fa, yang dimana a adalah batas atas dan b adalah batas bawah integral. Sedangkan fx yang di sini adalah persamaan kurva, dan fx ini adalah luasan di bawah kurva fx. Selanjutnya ada sifat integral. Yang pertama yaitu jika ada integral dengan batas a sebagai batas bawah dan batas atas, dan fungsinya adalah fx sebagai integral, maka nanti hasilnya sama dengan 0. Artinya jika batas atas dan batas bawah sama, maka hasil integralnya 0. Sifat yang kedua, di sini integral dengan batas bawah a sampai b fx dx ini dapat dirubah batasnya dengan bertukar tempat, yaitu dengan b integral b sampai a, tapi dengan catatan ada tanda negatif di depannya. Yang ketiga, integral dari a sampai b fx dx, integral dari a sampai b kfx dx, di mana k di sini adalah konstanta, yang dimana k-nya kita bisa keluarkan ke depan nih. Lalu diintegralkan fungsi fx-nya dengan batas a sampai b. Untuk sifat selanjutnya, untuk integral a sampai b fx ditambah gx dx,
untuk sifat ini dapat dipisah, nanti bisa diintegralkan A sampai B fx dx ditambah A sampai B, integral A sampai B gx dx. Nah, untuk yang bawahnya juga, sifat yang di bawahnya kan ini sama, cuman ini kan negatif, jadi nanti pas dipisahkan tanda di sini jadi negatif, kan di sini positif jadi negatif. Untuk sifat yang terakhir, jika B lebih besar daripada A dan B lebih kecil daripada C, maka integral A sampai C fx dx ini dapat dipisah menjadi integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Untuk B di sini, B bisa menjadi batas atas integral yang pertama dan batas bawah integral yang kedua. Baik, di sini saya Sinta Rahayu Mutiara sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu materinya tentang integral tak tentu. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, integral tak tentu merupakan suatu kebalikan dari turunan. Kita dapat menyebutnya sebagai antiturunan atau antiderivative. Integral tak tentu dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu karena masih terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Lalu di sini terdapat rumus integral tak tentu, yaitu integral fx kali dx sama dengan f besar X plus C. Keterangannya yaitu fx bisa disebut sebagai persamaan kurva, f besar X bisa disebut sebagai luasan di bawah kurva fx, C bisa disebut sebagai konstanta. Lalu di sini saya akan membahas satu contoh soal biar teman-teman semuanya makin paham. Yaitu soalnya integral 2x min 4 kali 3x min 2 dx. Nah, perhatikan di sini karena kebetulan di sini di luar kurung terdapat pangkat 1, dan kenapa pangkat 1-nya tidak ditulis? Karena pada umumnya pangkat 1 itu tidak ditulis. Maka langkah awal yang harus dilakukan yaitu mengkalikan bentuk ini terlebih dahulu. Caranya yaitu integral 2x min 3x menjadi 6x kuadrat, lalu 2x dikali min 2 menjadi min 4x, lalu 4 dikali 3x menjadi min 12x, lalu min 4 dikali min 2 menjadi plus 8 dx. Lalu kita sederhanakan bentuk tersebut, yaitu integral 6x kuadrat 4x min 2x menjadi min 16x plus 8 dx. Nah, sampai di sini barulah kita bisa integralkan satu persatu. Namun perlu diingat, tadi di materi awal tentang rumus integral terdapat rumus dasar.
yaitu rumusnya integral kx pangkat n kali dx sama dengan kx pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Dan kenapa saya tulis ulang rumus tersebut? Karena saya mengerjakan soal akan memakai rumus ini dan mungkin tidak perlu dijelaskan lagi karena di materi sebelumnya telah dijelaskan. Lalu lanjut, sekarang kita integralkan bentuk tersebut satu persatu. Kita integralkan yang 6x terlebih dahulu. 6x 2 plus 1, dan perlu diketahui kenapa pangkatnya menjadi 2 plus 1, karena di rumus itu terdapat pangkatnya n plus 1, dan n itu bisa diartikan sebagai pangkat, dan di sini pangkat 6x itu 2. Nah, lalu per 2 plus 1. Sekarang kita integralkan yang 16x. 16x. Nah, perlu diingat juga bahwa di sini di 16x itu sebenarnya ada pangkat 1. Karena umumnya pangkat 1 tidak ditulis, lalu sekarang per 1 plus 1 plus 8x. Dan kenapa ini menjadi 8x? Karena seperti kita ambil contoh, integral 2 itu sama dengan 2x. Nah, dan itu kenapa menjadi 8x? Karena itu awalnya integral 8. Jadi sama dengan 8x. Sekarang kita lanjut plus c. Setelah ini kita jumlahkan pangkatnya, yaitu 6x 2 plus 1 menjadi 3 per 2 plus 1 menjadi 3. Sekarang jumlahkan pangkat yang 16x. 1 plus 1 menjadi 2. Dan pangkatnya 2. Per 1 plus 1 menjadi 2. Plus 8x plus c. Lalu yang terakhir kita sederhanakan. Bentuk 6x dibagi 3 menjadi 2x pangkat 3. Lalu 16 dibagi 2 menjadi 8x pangkat 2. Lalu 8x plus c. Mungkin cukup sekian materi yang dijelaskan oleh saya, dan selanjutnya materi akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Integral tentu adalah integral yang batas atas dan bawahnya diketahui. Jadi di sini jangan sampai terbalik. Batas atas disimbolkan dengan huruf B dan batas bawah disimbolkan dengan huruf A. Jangan dianggap simbol huruf B adalah untuk menyimbolkan batasan bawah dan untuk simbol huruf A untuk menyimbolkan batasan atas. Nah, untuk pengintegral jika pengintegralnya dalam sumbu X bukan sumbu Y, namun
jika pengintegralannya sumbu Y, yang diketahui adalah batas kiri dan kanan. Pengintegralan tentu biasanya digunakan untuk menghitung luas suatu kurva yang dibatasi suatu fungsi. Yang akan dibahas di sini adalah cara menentukan nilai integralnya saja. Integral tentu dapat didefinisikan atau dirumuskan seperti yang dapat kita lihat di sini yang berwarna hitam ya. Integral dari A hingga B untuk fungsi fx terhadap x. Jadi caranya adalah tentukan terlebih dahulu besar x-nya. Setelah kita menentukan fungsi integralnya, kita substitusikan karena di sini ada batas atas dan bawahnya. Kita substitusikan batas atas dan bawahnya ke fungsi x tadi. Jadi terbentuklah rumus FB dikurangi FA. Untuk keterangan rumusnya adalah fx sama dengan persamaan kurva, A, B adalah batas bawah dan batas atas integral, FB, FA nilai integral untuk x sama dengan B dan x sama dengan A. Oke, selanjutnya kita lihat contoh. Contoh di sini adalah integral dari 2 hingga 7 untuk fungsi 2x terhadap x. Di sini saya akan membahas contohnya dan cara pengerjaannya ya. Di sini saya akan membahas contoh soal yang tadi ya. Bagaimana cara pengerjaannya? Integral dari 2 hingga 7 untuk fungsi 2x terhadap x sama dengan x pangkat 2. Di sini dapat kita ketahui untuk nilai FB dikurangi FA-nya ya. Untuk FB sama dengan 7 dikurangi FA. Untuk FA-nya adalah 2. Ya, untuk selanjutnya kita pangkatkan ya. 7 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. 7 dikali 7 sama dengan 49 dikurangi 2 dikali 2 adalah 4. Kita kurangi saja ya. 49 dikurangi 4 adalah 45. Jadi kita ketahui ya. Jadi nilai integral 2 hingga 7 untuk fungsi 2x terhadap x sama dengan 45. Perbedaan integral tak tentu dan integral tentu. Perbedaan dari kedua integral tersebut yaitu yang pertama, integral tertentu memiliki batas bawah dan batas atas, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas integralnya. Yang kedua, integral tertentu hasilnya biasanya berupa bilangan atau tergantung batasnya, sedangkan integral tak tentu hasilnya adalah fungsi. Penulisan integralnya, integral tertentu, integral fx dx dengan A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Integral tak tentu, integral fx dx. Integral tertentu hasilnya tidak perlu plus C, sedangkan integral tak tentu hasilnya ada plus C. Integral fx dx sama dengan fx BA sama dengan FB dikurangi FA, di mana integral fx dx sama dengan fx plus C.
Catatannya, baik integral tertentu maupun integral tak tentu, kita harus mencari hasil integral fungsinya terlebih dahulu. Sehingga yang harus kita kuasai dulu adalah integral tak tentunya. Setelah itu akan mudah untuk mengerjakan integral tertentu dengan langsung memasukkan batasnya. Selanjutnya, teknik penyelesaian integral. 1. Integral pecahan. Fungsi pecahan dapat didefinisikan sebagai fx atau gx. Penyelesaian integral fungsi pecahan dapat dilakukan dengan memecah fungsi yang kompleks menjadi beberapa fungsi yang lebih sederhana. Perhatikan contoh berikut. Integral 1 per x kuadrat min 1 dx. Integral 1 per x kuadrat min 1 dx sama dengan integral 1 per x ditambah 1 dikali x min 1 dx. 1 per x ditambah 1 dikali x min 1 sama dengan a per x ditambah 1 ditambah b per x min 1. A per x ditambah 1 ditambah b per x min 1 sama dengan a dikali x min 1 ditambah b dikali x plus 1 per x ditambah 1 dikali x min 1. Penyelesaian integral pecahan. 2 dikali a ditambah b x ditambah b min a sama dengan 1. Sehingga b dikurangi a sama dengan 1 dan a ditambah b sama dengan 0. Didapatkan b sama dengan setengah dan a sama dengan min setengah. Setelah didapatkan nilainya, kita masukkan ke persamaan yang di atas. Yang ini. Integral min setengah per x ditambah 1 ditambah setengah per x min 1 dx sama dengan setengah dikali integral min 1 per x ditambah 1 dx ditambah integral 1 per x min 1 dx. Sehingga setengah dikali min ion nilai mutlak x ditambah 1 ditambah ion nilai mutlak x min 1 ditambah c1 sama dengan min setengah ion nilai mutlak x ditambah 1 ditambah setengah ion nilai mutlak x min 1 ditambah c, dengan c sama dengan setengah c1. Kedua, integral eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya dinotasikan dengan EX. Rumus integral eksponensial. 1. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X ditambah C. 2. Integral E pangkat K dikali X sama dengan 1 per K E pangkat X ditambah C. 3. Integral K pangkat X dx sama dengan K pangkat X per ion kali K ditambah C. Dengan EX, EKX adalah fungsi eksponensial dan C adalah konstanta. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integral substitusi. By the way, apa sih integral substitusi itu? Integral substitusi merupakan salah satu teknik pengintegralan dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan variabel baru yang tepat, sehingga diperoleh bentuk fungsi baru yang lebih mudah diselesaikan. Di sini, saya akan memperlihatkan sebuah contoh. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Integral 2x dikali sin 1 per 2x pangkat 2 ditambah 3 dx. Nah, integral substitusi pakai pemisalan. Yang dimisalkan, kita misalkan U.
yang dimisalkan sebagai U adalah angka yang ada di dalam bentuk pangkat. Di sini pangkatnya adalah 1. Maka yang dimisalkan sebagai U adalah angka yang ada di dalamnya. Berarti U sama dengan 1/2 X pangkat 2 ditambah 3. Maka turunan U terhadap X bisa ditulis DU per DX sama dengan X. Sehingga X dx sama dengan DU. Persamaan integral substitusinya menjadi integral 2x dikali sin 1/2x pangkat 2 ditambah 3 dx sama dengan integral 2 sin u dikali du sama dengan negatif 2 cos u ditambah c sama dengan negatif 2 cos 1/2x x2 ditambah 3 tambah c. Nah, itu materi sekilas mengenai integral substitusi. Mari kita lanjutkan ke pembahasan mengenai integral parsial. Singkatnya, integral parsial biasanya digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Adapun integral parsial adalah teknik pengintegralan dengan cara parsial. Apa itu teknik parsial? Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan, karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Biasanya, integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Bentuk umum integral parsial adalah integral U dikali dv sama dengan UV dikurangi integral V kali DU. Adapun keterangan masing-masing variabel adalah U dan V sebagai fungsi, DU dan dv merupakan turunan dari fungsi U dan turunan dari fungsi V. Itulah materi singkat tentang integral parsial. Baik teman-teman, saya simpulkan materi kelompok kami mengenai integral bahwa integral secara sederhana dapat disebut inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Dengan menerapkan sifat-sifat integral akan lebih mudah menyelesaikan soal-soal integral. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.